Jatuh cinta itu menyenangkan, jatuh cinta itu bahagia, jatuh cinta itu bikin kita berbunga-bunga. Tapi ketika kita sudah obsesi, bisa sampai gila. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang kebodohan-kebodohan manusia ketika sedang jatuh cinta. Kenapa kita bisa sebodoh itu saat jatuh cinta? Kenapa kita kehilangan logika? Seperti lupa cara berpikir waras. Tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini juga bukan soal perasaan. Ini soal cara kerja otak dan hormon yang membajak kesadaran kita. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian tuh sudah tahu dia cuek, nyakitin, sering nyakitin kamu, tapi kamu tetap bertahan. Padahal logika kamu sudah bilang, hentikan, atau sudah cukup, tapi hati suka membela, atau bilang kayaknya bisa berubah, atau dia bisa berubah. Pertama, cinta dan otak terlalu senang, teman-teman. Cinta dan otak terlalu senang. Waktu kamu jatuh cinta, tubuhmu melepaskan dopamin. Ini hormon kebahagiaan. Sama seperti saat kamu makan coklat, mengkonsumsi hal-hal yang kamu senangi, seperti menjalankan hobi, atau dengar kabar gembira. Atau ada yang lebih negatif, saat kamu menonton film dewasa, maka dopamin itu akan muncul. Dopamin bisa bikin kamu semangat, berbunga-bunga, bahkan menilai dunia ini sangat cerah. Perasaan kamu akan dilumuri dengan kebahagiaan ketika dopamin itu sudah muncul. Kamu jadi percaya sama hal-hal manis dari dia. Apa yang dia omongin, apa yang dia lakukan, kamu menilainya itu sangat sempurna. Kamu jadi nggak peduli kalau sebenarnya ada banyak red flag. Otakmu sedang dibajak dan kamu sedang berjalan dalam kabut euforia tanpa sadar. Saat logika dimatikan, biasanya kamu bisa menilai dengan benar mana yang salah, mana yang baik. Tapi saat kamu jatuh cinta, logika ini tidak berfungsi dengan baik, teman-teman. Atau aktivitasnya menurun. Itu artinya kamu kehilangan kemampuan untuk berpikir secara rasional. Bahkan kamu memikir sangat pendek ketika kamu sedang jatuh cinta. Contohnya, pada saat kalian mau menjemput adik atau sepupu atau saudara kalian, misalnya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, kalian sangat malas, kalian gak mau, tidak ada rasa semangat atau excited untuk menjemputnya. Tapi ketika pasangan kamu yang meminta kamu, walaupun rumahnya jauh, walaupun perjalanannya sangat jauh dari Jakarta, Bekasi, atau Bogor, Depok, sampai Bandung pun, kalian tetap akan semangat. Dan pada saat dia nyakitin kamu, dia cuek, kamu tetap berpikir positif. Karena kamu sedang jatuh cinta. Karena di matamu, dia seseorang yang pantas diperjuangkan. Oksitoksin dan rasa ketertarikan. Pernah nggak kalian ngerasa susah lepas atau selalu ingin bertemu, selalu ingin bertemu, selalu merindukan dia, nggak bisa jauh dari dia, nggak bisa nggak teleponan sama dia, nggak bisa nggak ngobrol sama dia, atau jika kalian diabaikan satu hari kalian stresnya luar biasa. Itu karena hormon lain mulai muncul, teman-teman. Oksitoksin. Hormon ini muncul saat kamu pelukan, cium tangan, atau sekedar ngobrol intens sampai larut malam. Jadi oksitoksin itu contohnya seperti ketika waktu kecil kita main bersama sepupu atau saudara kita dari jauh, dan ketika waktunya dia pulang dan pergi lagi, kita ngerasa kehilangan banget, teman-teman. Nah, itulah contoh oksitoksin itu. Rasa keterkaitan. Oksitoksin bikin kamu ngerasa aman, merasa dekat. Tapi dalam konteks yang salah, dia bisa jadi racun. Karena kamu nggak lagi jatuh cinta. Kamu takut kehilangan. Kamu bukan lagi mempertahankan hubungan. Kamu sedang mempertahankan ketergantungan. Otakmu menipu dirimu sendiri. Saat jatuh cinta, kamu terjebak dalam bias kognitif. Kamu cuma lihat dia dari sisi baiknya. Kamu pikir dia sempurna karena satu kelebihan kecil. Kamu yakin dia baik, padahal yang kamu cinta itu kenangan, bukan kenyataan.
Dan begitulah kamu tenggelam dalam ilusi yang kamu ciptakan sendiri. Dan bagaimana cara mengatasi solusinya? Cara tetap waras saat hati berantakan. Gimana solusinya biar kita nggak jadi korban perasaan sendirian? Pertama, beri waktu untuk kamu mikir sendiri. Jangan pernah ambil keputusan ketika sedang bahagia atau meledak-ledak sedih. Kamu harus tenang saat ambil keputusan. Yang kedua, dengar suara dari luar, seperti saudara, teman-teman, atau bahkan orang asing. Kadang bisa lebih lihat jelas. Ketiga, amati perilakunya, hal-hal yang hal-hal buruk dari dia. Kamu harus sadar ketika dia menyakitimu, kamu harus merasa tersakiti dan kamu harus merasa punya harga diri dan tidak mau diremehkan sama dia. Jadi kamu tidak terima disakiti sama dia. Maka kamu akan perlahan melepaskan cintanya karena kamu merasa tersakiti. Cinta sejatinya bukan soal manisnya omongan, tapi bagaimana cara dia bersikap saat semuanya nggak ideal. Dan terakhir, jangan sampai cinta bikin kita kehilangan diri sendiri. Kamu boleh sayang sama orang lain, tapi kamu harus lebih sayang sama dirimu sendiri. Kalau kamu pernah merasa bodoh karena cinta, itu wajar. Mungkin semua orang merasakan itu. Tapi sekarang kamu tahu, itu bukan karena kamu lemah, itu karena otakmu terlalu bekerja keras mencintai. Yang penting kamu sekarang sadar, dan dari kesadaran itu, kamu bisa mencintai dengan cara yang lebih waras.